Oke, ada sebuah program raksasa yang sedang hangat banget dibicarakan, yaitu program makan bergizi gratis. Nah, kali ini kita nggak akan cuma bahas soal logistik atau anggarannya aja. Kita akan bedah program ini dari sudut pandang yang jauh lebih mendasar. Apakah program ini beneran sejalan dengan cetak biru ekonomi bangsa kita, yaitu sistem ekonomi Pancasila? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah program ini cuma sekedar bantuan sosial biasa dalam skala besar? Atau jangan-jangan ini adalah perwujudan dari DNA ekonomi yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa kita? Pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita dalam pembahasan kali ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan lewati 5 tahap. Pertama, kita kenalan dulu sama konsep ekonomi Pancasila. Kedua, kita kulik detail program makan bergizi gratis itu sendiri. Ketiga, kita coba sambungin keduanya. Keempat, kita lihat realita dan tantangan di lapangan. Dan terakhir, kita intip sedikit soal masa depannya. Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita menilai sebuah kebijakan, kan kita harus paham dulu standarnya apa. Nah, dalam kasus ini, standar kita adalah konsep ekonomi Pancasila. Jadi, apa sih sebenarnya sistem ini? Gampangnya gini, ekonomi Pancasila itu bukan sistem ekonomi pasar bebas murni, tapi juga bukan ekonomi komando yang semuanya diatur negara. Dia itu semacam jalan tengah yang unik. Kata kuncinya ada 2, kekeluargaan dan pemerataan. Jadi pasar boleh jalan, tapi negara punya tanggung jawab besar untuk memastikan semua rakyat sejahtera dan dapat keadilan. Dan ini bukan sekedar teori akademis loh, landasannya kuat banget, tertanam langsung di jantung konstitusi kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kalimat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ini adalah inti dari cara pandang kita soal ekonomi, sebagai sebuah gotong royong nasional. Nah, ekonom Mubyarto kemudian merinci ciri-cirinya lebih dalam lagi. Menurut beliau, ekonomi Pancasila itu nggak cuma digerakkan oleh cari untung semata, tapi juga oleh nilai moral dan sosial. Ada semangat nasionalisme, ada solidaritas, dan yang paling penting, kemakmuran orang banyak harus jadi prioritas utama di atas keuntungan segelintir orang. Kerangka inilah yang akan kita pakai. Oke, sekarang kita sudah pegang cetak birunya. Mari kita lihat kebijakan yang mau kita uji, program makan bergizi gratis atau kita singkat saja MBG. Pertama-tama kita bicara soal skala. Program ini dianggarkan sebesar 71 triliun rupiah. Angka ini bukan angka yang kecil ya, ini menunjukkan betapa masif dan seriusnya komitmen pemerintah untuk program ini. Dan jangkauannya, wah ini juga luar biasa. Targetnya itu hampir 83 juta penerima. Mulai dari anak-anak sekolah, balita, sampai ibu hamil di seluruh pelosok Indonesia. Ini adalah sebuah intervensi sosial dalam skala yang benar-benar besar. Nah, ini dia poin krusialnya. Program ini tuh punya 2 kaki. Kaki yang pertama adalah intervensi gizi. Tujuannya jelas untuk melawan stunting dan ningkatin kecerdasan generasi penerus kita. Kaki yang satunya lagi, ini yang menarik, adalah pemberdayaan ekonomi. Jadi program ini sengaja dirancang untuk melibatkan pengusaha kecil, petani, dan nelayan lokal di daerah. Sekarang kita sampai ke inti analisisnya. Apakah desain program dengan 2 tujuan tadi benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila yang sudah kita bahas? Di sini kita bisa lihat koneksinya secara langsung. Prinsip keadilan sosial dari sila kelima, itu kan terwujud lewat pemberian akses gizi yang merata untuk semua anak, nggak peduli kaya atau miskin. Lalu semangat ekonomi kerakyatan dari pasal 33, itu tercermin jelas dari pelibatan UMKM dan penyerapan produk petani lokal. Bahkan, prinsip persatuan Indonesia pun ikut kena, karena program ini berupaya mengurangi kesenjangan gizi antar daerah. Lebih dari itu, program ini juga dirancang untuk menciptakan apa yang namanya multiplier effect atau efek berganda. Jadi ketika pemerintah membeli bahan makanan dari petani dan nelayan lokal, itu bukan sekedar transaksi biasa. Itu adalah stimulus ekonomi yang langsung menyentuh akar rumput, memutar roda ekonomi di pedesaan, dan menumbuhkan ekosistem baru dari bawah. Tentu saja, ide yang brilian di atas kertas harus diuji dengan realitas di lapangan. Nggak mungkin program sebesar ini berjalan mulus tanpa tantangan kan? Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Nah, supaya pandangan kita seimbang, kita merujuk pada analisis dari kalangan akademisi. Sebuah studi dari Jurnal Legislatif Universitas Hasanuddin secara khusus menyoroti beberapa masalah struktural yang perlu kita waspadai. Dan ini masalah-masalahnya krusial banget.
Pertama, ada potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi siapa yang tanggung jawab di lapangan? Siapa yang ngawasin? Kalau ini nggak jelas, bisa macet. Kedua, belum ada standar dapur nasional yang seragam. Nah, kalau standarnya beda-beda, gimana kita bisa jamin anak di Papua dapat gizi sebaik anak di Jakarta? Ini bisa berujung pada masalah ketiga, yaitu ketimpangan mutu. Terakhir, semua ini diperparah kalau sistem data dan pengawasannya lemah. Dengan mengetahui tantangan-tantangan tadi, artinya kita bisa mulai merumuskan solusinya. Jadi, apa langkah yang direkomendasikan agar program ini bisa berjalan sesuai dengan cita-citanya? Para peneliti merekomendasikan 3 langkah reformasi yang konkret. Pertama, perlu ada payung hukum yang kuat, setingkat peraturan pemerintah, biar ada kepastian hukum. Kedua, harus ada standarisasi dapur secara nasional untuk menjaga kualitas gizi yang merata dimanapun. Dan ketiga, ini penting banget, bangun sistem satu data nasional biar semuanya transparan, akuntabel, dan bisa diawasi secara efektif. Jadi, kita sudah lihat bagaimana sebuah kebijakan besar bisa kita analisis melalui lensa ekonomi Pancasila. Program makan bergizi gratis ini, dengan segala potensi dan tantangannya, bisa jadi studi kasus yang sangat menarik. Pertanyaan terakhir yang saya tinggalkan untuk Anda renungkan, setelah program ini, kebijakan raksasa apa lagi ya yang semestinya kita uji dengan cetak biru yang sama? Terima kasih sudah menyimak.